teman-teman, pernah dengar soal jamu kan? Eits, ini bukan sekedar minuman herbal biasa loh. Ini tuh sebuah filosofi, sebuah warisan kesehatan yang udah mengalir di darah budaya Indonesia selama ribuan tahun. Yuk, kita telusuri bareng-bareng eliksir kuno ini dan lihat gimana transformasinya di era modern. Coba deh kita lihat peta ini. Keren banget kan? Seluruh kepulauan Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, pada dasarnya adalah apotek hidup raksasa. Bayangin aja deh, kekayaan alam yang luar biasa ini jadi fondasi kesehatan satu bangsa. Nah, pertanyaannya, rahasia apa sih yang bisa kita pelajari dari sini? Oke, jadi kalau kita lihat definisinya, jamu itu ya pengobatan herbal, simpel. Tapi kalau kita bedah lebih dalam, jiwa dari jamu itu jauh lebih dari itu. Ini tuh kayak resep bisikan dari nenek moyang kita, sebuah simfoni kearifan lokal yang tujuannya menyelaraskan tubuh kita lagi dengan irama alam. Nah, biar kita benar-benar paham esensinya, kita harus jalan-jalan sedikit ke masa lalu. Yuk, kita mundur sejenak. Kita telusuri jejak sejarah tradisi yang umurnya udah lebih dari 1000 tahun ini. Dan jejak pertamanya ini luar biasa loh, bukan di kertas, bukan di daun lontar, tapi dipahat langsung di batu. Jadi di relief Candi Borobudur yang megah itu, kita bisa lihat gambar para pramujamu lagi beraksi. Ini bukan sekedar catatan biasa, ini bukti nyata betapa agung dan dihormatinya praktik ini dari zaman dulu banget. Coba kita lihat evolusinya. Dulu, resepnya cuma dibisikin dari ibu ke anak, dari generasi ke generasi. Sekarang, jamu udah jadi industri raksasa. Perjalanan dari dapur rumahan yang sederhana sampai ke pabrik modern ini, itu dimulai di awal abad ke-20 dan terus melesat sampai sekarang. Ini nih pertanyaan pentingnya. Di zaman serba canggih sekarang, dengan semua teknologi medis modern, gimana caranya tradisi yang umurnya 1300 tahun ini masih bisa relevan? Nah, jawabannya itu simple tapi kuat banget. Jamu nggak melawan zaman, tapi justru merangkulnya. Disinilah kita lihat pertemuan antara kearifan kuno dan sains modern. Oke, sekarang kita maju ke masa kini. Yuk, kita lihat gimana sih wujud jamu di abad ke-21. Kita akan coba bedah salah satu perusahaan modern, kita jadiin studi kasus. Buat ngelihat gimana warisan leluhur ini dipoles sama teknologi canggih. Nah, dua gambar ini benar-benar ngerangkum semuanya kan? Di satu sisi ada ukiran kuno di candi yang hening. Di sisi lain ada mesin-mesin modern yang canggih di pabrik. Ini lompatan waktu yang luar biasa dan jadi bukti betapa kuatnya sebuah tradisi bisa bertahan. Oke, jadi perusahaan yang akan kita bahas ini namanya Naturindo, sesuai namanya Natural Indonesia. Didirikan tahun 2009 dan basisnya di Yogyakarta. Misi mereka tuh jelas banget, menyatukan kearifan tradisional dengan riset ilmiah modern. Tujuannya, biar bisa menghasilkan ramuan herbal yang gak cuma manjur, tapi juga yang paling penting, terjamin keamanannya. Filosofi mereka ini menarik, ada 3 pilar utama. Jadi, ini bukan soal memadamkan kebakaran pas penyakitnya udah parah, tapi lebih ke pencegahan. Fokusnya itu menghambat penyakitnya berkembang, mencegah komplikasi yang lebih parah, dan yang paling penting, ya, menambah kualitas hidup kita. Nah, biar bisa relevan di zaman sekarang, jamu modern ini punya senjata-senjata canggih. Misalnya, ada teknologi nano ekstrak, ini biar nutrisinya gampang diserap tubuh. Terus pastinya harus ada standar produksi yang jelas, ada cap dari BPOM, dan sertifikasi halal. Ini semua tuh jaminan mutlak soal keamanan dan keasliannya. Udah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana sih cara kerja ramuan herbal modern ini di dalam tubuh kita? Ternyata prosesnya tuh nggak sesimpel minum terus sembuh. Ada sebuah sistem yang sangat terstruktur di baliknya. Jadi, proses pemulihannya itu ada 4 tahap. Pertama ada rilis atau pelepasan. Ini intinya detoksifikasi, buang semua racun dari tubuh. Kedua, relaxing, ini buat menenangkan sistem imun kita biar seimbang lagi. Ketiga, regeneration, di sini tubuh dibantu untuk bikin sel-sel baru yang sehat. Dan terakhir, refunction, yaitu mengembalikan fungsi organ yang tadinya bermasalah biar normal lagi. Keren kan pendekatannya? Dan harus dicatat ya, pendekatan 4 langkah ini bukan cuma teori di atas kertas loh. Ini benar-benar diaplikasikan secara spesifik banget untuk mengatasi berbagai macam masalah kesehatan. Coba yuk kita lihat beberapa contoh nyatanya. Nah, di tabel ini kelihatan jelas banget perpaduannya. Jadi ada resep-resep herbal yang spesifik, diracik khusus untuk target penyakit tertentu. Mulai dari hipertensi, diabetes, sampai asam urat. Jadi setiap ramuan itu punya misi yang jelas, mengembalikan keseimbangan fungsi tubuh.
Dan ini nih bagian yang paling penting menurut saya. Jamu modern itu ternyata bukan cuma soal produksi dalam jumlah besar. Ada misi yang jauh lebih besar di baliknya, yaitu melestarikan ilmunya, membagikan pengetahuannya. Biar apa? Biar kearifan ini terus hidup dan bernapas di generasi-generasi setelah kita. Bahkan nih, beberapa perusahaan ngambil langkah lebih jauh lagi. Mereka sampai bikin ruang edukasi yang interaktif. Coba bayangin, di tempat kayak taman jamu ini kita bisa datang, bisa nyentuh tanamannya, mencium aromanya, bahkan belajar cara meracik jamu sendiri. Ini kan cara paling otentik dan seru buat bikin tradisi ini terus hidup. Kutipan ini, wah kena banget. Kekuatan alam, kekuatan tradisi, diadaptasi untuk hari ini. Ini benar-benar menangkap esensinya. Sebuah perpaduan ajaib antara yang kuno dan yang modern. Kekuatan alam dan kearifan nenek moyang yang sekarang diperkuat dengan validasi dari sains. Harmonis banget kan? Kisah jamu ini ngajarin kita satu hal yang penting banget. Kadang-kadang untuk bisa maju kita justru perlu melihat ke belakang. Nah, ini ninggalin satu pertanyaan buat kita semua renungkan. Di tengah perubahan zaman yang serba cepat ini, warisan berharga apa sih dari masa lalu yang akan Anda pilih untuk terus dijaga dan dibawa ke masa depan?